Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 13 sampai dengan 17. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya." Demikianlah Injil Tuhan. Besarnya kasih Allah kepada dunia. Saudara yang terkasih dalam Kristus, pada zaman Perjanjian Lama, ketika umat Israel berusaha meninggalkan Allah mereka dan mulai menyembah Allah lain, yakni dalam patung lembu emas, dan mulai bertindak jahat, Allah tetap setia. Kesetiaan Allah itu terungkap dalam berbagai macam situasi hidup mereka. Bahkan ketika mereka mengalami pencobaan akibat ketidaksetiaan mereka, Allah tetap setia. Ketika mereka dipagut ular tedung, Allah memerintahkan agar Musa membuat ular dari tembaga, sehingga setiap orang yang dipagut ular diminta memandang ular itu agar diselamatkan. Kasih Allah kepada manusia tanpa batas, dan pada gilirannya bukan ular yang ditinggikan, melainkan Dia sendiri yang akan ditinggikan, sehingga setiap orang yang memandang Dia akan selamat. Hari ini kita merayakan pesta salib suci. Salib tempat bergantung Yesus. Salib yang telah menyelamatkan kita. Salib yang menjadi tanda kasih Allah tidak pernah selesai. Besarnya kasih Allah telah nampak dalam salib. Namun, menjadi pertanyaan bagi kita, sejauh mana kita menghormati salib yang suci itu? Salib kita temukan di mana-mana, tergantung di mana-mana. Apakah kita pernah menyadari bahwa salib yang kita lihat itu adalah tanda cinta Allah yang tak pernah selesai? Atau kita hanya menjadikannya sebagai penghias rumah dan menjadikannya sebagai tempat berselfie ria? Saudara yang terkasih, salib telah menjadi tanda keselamatan bagi kita. Oleh karena itu, cintailah salib yang ada di hadapan kita, di rumah kita, di kantor kita, dan di mana saja kita berada. Cintailah salib sebagai tanda keselamatan yang dapat membawa kita kepada kemenangan. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah hari baru. Terima kasih atas perlindungan malam tadi. Terima kasih atas kesehatan badan dan jiwa. Kami mengucap syukur kepadamu atas kasih-Mu yang begitu besar, sehingga menganugerahkan Putra-Mu yang tunggal, supaya kami yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kami mohon, semoga kekuatan kasih-Mu Kau curahkan kepada kami, menyanggupkan kami untuk mengikuti Yesus Kristus Putra-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa
dan Putra, dan Roh Kudus. Amin.